Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, nikmat kita, semoga dijadikan jalan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ternyata ada komentator yang nimbrung pada konten saya yang membela Ustadz Salafi Wahabi. Pada waktu itu saya menanggapi Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dalam ceramahnya menyampaikan bahwa Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menentang keras, mengingkari membaca Al-Quran di kuburan. Saya nyatakan dan saya pastikan bahwa Ustadz Abu Haidar itu berdusta. Kenapa? Karena pada hakikatnya Imam Syafi'i itu dan ulama Syafi'iyah menganjurkan, senang ketika Al-Quran dibaca di kuburan dan setelah itu berdoa. Ya memang jelas-jelas salah. Ustadz Abu Haidar kalau tidak paham berarti tidak tahu. Kalau tidak tahu jangan dulu berfatwa. Kalau mengerti berarti berdusta. Berdusta itu berarti bohong. Kalau bohong berarti tanda-tanda orang munafik. Ternyata ada komentator yang membela. Namanya Gabril Birawansyah 1867. Dia membela Imam Syafi'i tidak termasuk dijamin masuk surga bareng Nabi. Loh, siapa yang mengatakan Imam Syafi'i itu dijamin masuk surga? Tidak ada penyampaian seperti itu. Saya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Surga itu hak prerogatif Allah. Cuma Imam Syafi'i itu termasuk salah satu imam mazhab yang 4 yang ilmunya dan fatwanya, ijtihadnya diakui oleh para ulama karena keilmuannya, pendapatnya bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sanad ilmunya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, berilmu itu mudah sekali. Sahabat yang 4 itu ada enggak contohkan baca Al-Quran di atas kuburan? Jelas Nabi tidak mencontohkan. Kalaulah baik pasti dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini ketinggalan zaman. Perlu diperhatikan permasalahannya saya ngomentari atau merespon dari Ustadz Abu Haidar Al-Sundawi yang berdusta. Jadi Anda itu menarik pada permasalahan yang lebih luas lagi. Jadi ini Anda sebenarnya sepertinya tidak mengerti permasalahannya tentang respon saya. Yang saya tanggapi itu munafik. Ustadz Abu Sundawi itu, Abu Haidar itu munafik. Kenapa? Karena memfitnah Imam Asy-Syafi'i. Lalu sampean menjabarkan hal ini. Bahwa para sahabat, bahwa Nabi Muhammad tidak mencontohkan membaca Al-Quran di kuburan. Anda ketinggalan zaman. Ya wajar, mungkin orang-orang Salafi Wahabi sudah dicekoki oleh faham Salafi Wahabi. Akhirnya salah pikir. Ada kok, nanti saya bacakan. Bahwa para sahabat itu membaca ayat Al-Quran di kuburan. Lanjut saya baca komentarnya.
Ustadz Salafi mencontoh ajaran Nabi dan para sahabat. Siapa yang tidak mencontoh? Walaupun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan menyimpang dari syariat Rasulullah. Makanya jangan sempit, jangan terlalu dangkal di dalam berbicara tentang masalah agama. Kalau para ustadz Salafi mengingkari pendapat Imam Syafi'i tentang baca Al-Quran di kuburan, ia wajar. Bos, saya tidak berbicara Abu Haidar itu mengingkari pendapat Imam Syafi'i, tidak. Nah, kalau mengingkari itu urusan pribadi, terserah mereka, Ustadz Salafi Wahabi, terserah. Tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, menolak pendapat Imam Syafi'i, terserah urusan mereka. Saya tidak akan mencampuri urusan itu, saya tidak akan ikut-ikutan masalah itu. Namun perlu diingat, saya juga akan mengeluarkan hujjah. Jika Anda bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Anda mengada-ngada Ustadz Salafi Wahabi, saya akan mengeluarkan hujjah, saya akan mengeluarkan dalil. Ingat, saya akan mengeluarkan dalil. Agama itu luas, bos. Jangan dipandang sempit, jangan terlalu dangkal di dalam membahas ilmu. Nah, ingat masalahnya, Ustadz Salafi itu bukan tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Ustadz Abu Haidar itu bukan tidak setuju ya, tapi mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu menentang membaca Al-Quran di kuburan, bahwa Imam Syafi'i itu mengingkari membaca Al-Quran di kuburan. Itu jelas berdusta. Lalu di mana kesalahan saya? Karena memang setelah saya cek, Ustadz Abu Haidar itu berdusta. Imam Syafi'i sebaliknya, senang jika Al-Quran dibaca di kuburan dan didoakan. Anda mengomentari konten saya, ya harus teliti dulu. Jangan langsung nyerocos, ngomong, menulis, ngetik. Jangan. Ini dunia maya, bos. Ini medsos. Banyak orang yang menonton. Jangan tampilkan kedunguan dan kebodohan di medsos walaupun Anda membela ustadznya. Karena Nabi dan para sahabat tidak contohkan. Para ustadz Salafi lebih mendahulukan contoh dari Nabi dan para sahabat ketimbang imam yang 4. Bukannya tidak ikut imam madhab. Ya ini kalau tidak mengerti permasalahannya. Kalau tidak mengerti permasalahannya. Oke, kalau Anda menolak pendapat Imam Syafi'i tidak jadi masalah. Ini yang dijadikan masalah karena mengatakan pendapat Imam Syafi'i. Ini yang jadi masalah. Berdusta atas nama Imam Syafi'i. Kalau ada imam madhab membolehkan baca Al-Quran di kuburan, lalu tidak dicontohkan oleh Nabi, sahabat, jelas itu bertentangan. Bagi manhaj Salafi, jelas memilih mendahulukan ajaran Nabi dan sahabat. Berarti ini yang pertama salah menilai konten saya, merespon konten saya jelas-jelas keliru. Karena tidak mengerti, tidak paham pokok permasalahannya. Yang kedua, dia menyatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh para sahabat. Kepada semua jamaah Salafi Wahabi, terutama Ustadz Salafi Wahabi yang selalu memunculkan narasi bahwa Imam Syafi'i tidak menganjurkan membaca Al-Quran di kuburan, para sahabat tidak menganjurkan baca Al-Quran di kuburan, Nabi juga tidak pernah melakukan baca Al-Quran di kuburan. Marilah kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir nomor 13613. Di dalam kitab Asy'abul Iman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi nomor 9294. Mari kita perhatikan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda. Rasulullah bersabda, kata Ibnu Umar, yakni sahabat Abdullah, idza mata ahadukum, apabila salah satu di antara kalian meninggal dunia, fala tahbisuhu, maka janganlah kalian menahannya. Artinya menahan itu jangan mengakhirkan, jangan terus ditunda-tunda atau diundur disebabkan karena sesuatu. Wa asri'u bihi ila qabrihi, akan tetapi segeralah dimakamkan, segeralah dikuburkan. Nah, setelah itu apa kata Rasulullah? Wal yaqra' inda ra'sihi bi fatihatil kitab. Dan di samping kuburan, di samping kepalanya, di kuburan itu dibacakan surat Al-Fatihah. Ini dasarnya, bos. Surat Al-Fatihah itu apakah bukan ayat Al-Quran? Makna-maknanya Al-Quran, kata ulama, itu berkumpul di dalam surat Al-Fatihah kalau kita mengkaji lebih dalam lagi. Wa inda rijlaihi, dan di samping kedua kakinya, bi khatimati suratil baqarati fi qabrihi. Di samping kedua kakinya dibacakan akhir surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita paham dan mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, tentu kita tidak selalu membahas ini, artinya tidak selalu menyalahkan orang yang membaca Al-Quran di kuburan. Kalau itu ada dasarnya, kenapa Anda harus menyalahkan? Kalau menyalahkan, oke, boleh, tidak jadi masalah. Tapi Anda jangan sampai memfitnah imam yang 4. Di antara imam salah satu, imam yang 4, jangan Anda fitnah. Itu salah besar. Kalau Anda tahu Abdullah atau Ibnu Umar adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenal apanya? Sangat dikenal ketat dalam mengamalkan sunnah. Beliau juga mensunnahkan membaca Al-Quran bagi jenazah yang baru dimakamkan. Mungkin ini dan hal itu perlu diperhatikan untuk orang yang selalu menuduh bid'ah, menuduh syirik, terutama bagi orang yang membaca Al-Quran di kuburan.